Dalam gelaran presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini, salah satu isu prioritasnya adalah bagaimana mencapai pembangunan berkelanjutan dan menerapkan ekonomi hijau demi terciptanya untuk pemulihan ekonomi global yang lebih tangguh. Terkait hal tersebut, Indonesia perlu segera merealisasikan ekonomi hijau agar sejalan dengan G20 dan juga agar tidak kehilangan banyak kesempatan dalam percaturan ekonomi dunia. Ekonomi hijau menjadi salah satu agenda yang dibahas intensif dalam rangkaian presidensi Indonesia di G20. Dalam pandangan Deputi Gubernur Bank Indonesia Yuda Agung dari aspek ekonomi dan keuangan, apabila kita tidak segera bergegas melakukan berbagai kebijakan untuk menuju ekonomi hijau, maka dampaknya kepada ekonomi maupun terhadap sistem keuangan kita sangat signifikan. Selain itu, perlunya ekonomi hijau untuk segera direalisasikan, yaitu agar negara tidak kehilangan kesempatan ekspor akibat tidak memenuhi persyaratan standar hijau. Jadi tujuannya kita ingin membangun kesadaran ya untuk terus mendorong transisi ekonomi menuju ekonomi hijau. Yang kedua, tentu saja kita akan mendorong sektor keuangan, perbankan, pasar uang ya, untuk terus membiayai, terus memberikan financing kepada sektor hijau. Ya. Apabila kita tidak bergegas, bersegera untuk mendorong transisi menuju hijau, tentu saja dampaknya akan sangat signifikan terhadap ekonomi dan keuangan ya. Ekspor kita bisa terhambat. Ya, investasi hijau dari luar negeri juga akan beralih ke negara-negara yang memang sudah siap dari sisi kebijakan-kebijakan ekonomi hijau, dan juga tentu saja akses keuangan kita di luar negeri juga menjadi terbatas. Karena investor sekarang ini lebih prefer untuk melakukan investasi kepada sektor-sektor yang sudah hijau. Ya, baik itu untuk portfolio maupun juga untuk direct investment ya. Karena mereka juga kalau tidak hijau ya di sana kena pajak yang lebih tinggi gitu ya. Begitu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Sinta Kamdani menyatakan, dunia usaha harus memikirkan bagaimana menerapkan ekonomi hijau, serta mencapai target emisi nol bersih demi bisnis dan perekonomian yang lebih baik. Memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat komitmen Indonesia untuk mencapai net zero sebelum tahun 2060 dan itu jelas harus ditranslasikan juga ke dunia usaha gitu. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan juga harus sudah memikirkan bagaimana bisa mencapai net zero-nya, dan oleh karena itu investasi hijau dan dalam rangkupan investasi hijau dibutuhkan financing. Ini green financing ini menjadi salah satu hal yang paling penting. Ekonomi hijau memang mendesak untuk diterapkan. Dengan terciptanya ekosistem ekonomi hijau di Indonesia, maka harapannya Indonesia dapat menjadi pemain besar dalam mendukung produk-produk hijau. Namun sayangnya masih banyak hambatan yang dihadapi Indonesia untuk menuju ekonomi hijau sepenuhnya, termasuk misalnya hambatan dari sisi pembiayaan. Dari Nusa Dua Bali, Sita Paprika, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan.